Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan. Saya merupakan dosen tetap dari program studi pemeliharaan kelapa sawit dari kampus Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemdikti Sentek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut sebagai PDD UKT PT. Dalam video ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah Teknik Pemeliharaan Kelapa Sawit (TM) atau tanaman menghasilkan. Di mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang akan diajarkan pada periode tahun ajaran 2024 dan 2025. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib kompetensi karena mencirikan prodi pemeliharaan kelapa sawit. Pembelajaran yang saya lakukan dalam kegiatan pengajaran itu dilakukan secara langsung atau luring di dalam kelas, menggunakan metode ceramah, kemudian juga dengan diskusi. Setelah itu juga terakhir kami melaksanakan namanya refleksi. Modul ataupun materi yang kami ajarkan kepada para mahasiswa bisa diakses baik secara langsung maupun dengan online, karena untuk materi yang kami ajarkan semuanya sudah tersedia dalam e-book sehingga mahasiswa sudah download materi kami yang melalui platform yang sudah kami sediakan. Bapak Ibu, untuk materi yang akan kami sampaikan pada video ini yaitu adalah yang akan berkaitan dengan pemeliharaan kelapa sawit di periode TM atau tanaman menghasilkan. Untuk di perkebunan kelapa sawit dibagi menjadi dua fase, yaitu fase TBM atau tanaman berulang menghasilkan, dan fase TM itu adalah tanaman menghasilkan. Artinya pada fase TM ini berarti sawit sudah dalam kondisi yang sudah berbuah atau sudah memiliki buah untuk bisa dilakukan pemanenan. Pada pemeliharaan TM ini merupakan hal krusial yang apabila tidak dilakukan maka akan mempengaruhi produksi kelapa sawit pada saat panen nanti. Adapun dalam pemeliharaan kelapa sawit di fase TM sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilaksanakan juga di pemeliharaan pada fase TBM atau tanaman berulang menghasilkan. Hanya saja di sini yang menjadi ciri untuk kegiatan di TM itu adalah kegiatan tunas pokok atau pruning. Maka dalam kegiatan pembelajaran nanti akan saya sampaikan yaitu kita akan lebih fokus untuk membahas kaitannya dengan tunas pokok dan pruning. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa nanti bisa memahami arti penting dari pemeliharaan yang dilakukan di tanaman menghasilkan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan pekerjaan pada perawatan tanaman menghasilkan. Kemudian juga mahasiswa mampu memahami teknik dan tahap-tahap yang dilakukan pada fase perawatan tanaman menghasilkan. Untuk itu, supaya lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman semua, selamat pagi. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan perkuliahan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua, hari ini kita akan belajar kaitannya dengan materi yang materinya ini adalah termasuk dari mata kuliah Teknik Pemeliharaan Kelapa Sawit di TM. Ada yang udah tahu TM apa? Tanaman menghasilkan. Artinya di periode sasi ini atau di periode TM ini nanti akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Tetapi khusus untuk di pertemuan kali ini nanti saya akan menyampaikan kaitannya dengan tunas pokok. Nah, dari kalian semua, teman-teman ini ada yang tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan tunas pokok? Mungkin sedikit tahu ada? Apa tunas pokok? Apa? Pelepah. Pelepahnya diapakan? Disingkirkan. Dari mana? Ya? Pelepah muda. Pelepah muda diapain? Tumbuh terus dimakan atau diapa? Dipelihara supaya Oh gitu.
Oke. Kalau menurut Farhan gimana? Oke. Jadi tadi ada dua versi yang sudah kita dapatkan, nggak apa-apa karena mungkin materi ini belum kalian dapatkan. Jelas yang dimaksud dengan tunas pokok itu kalau bahasa biasanya yang kita kenal itu adalah namanya pruning. Itu kalau bahasa umum di perkebunan kelapa sawit namanya pruning. Pruning itu apa? Pruning itu adalah pemotongan pelepah. Nah, pemotongan pelepah ini bukan tanpa maksud, ya kan? Pemotongan pelepah ini harus sesuai dengan rekomendasi yang dianjurkan. Ya. Pemotongan pelepah ini adalah pelepah-pelepah yang tidak produktif, ya, di mana pelepah ini apabila terus dipelihara itu nanti malah menjadikan si tanaman itu kurang optimal dalam mengalirkan nutrisi hasil dari fotosintesis. Karena fotosintesis nanti selain untuk kebutuhan makan dari tanaman tersebut, salah satunya juga bagaimana hasil nutrisi itu bisa dialirkan ke buah. Karena di fase TM itu tentu yang kita ingin adalah apa? Buahnya yang gede, TBS-nya yang besar, kandungan rendemennya minyaknya tinggi. Itu kan yang kita harapkan di fase TM. Ya. Jadi fase TM ini bagaimana caranya kita itu ya memberikan makanan kepada tanaman itu benar-benar optimal, tidak terbuang sia-sia. Karena kalau kita masih menyisakan pelepah yang tidak produktif, maka yang terjadi apa? Yang terjadi makanannya diserap oleh pelepah yang tidak produktif, tetapi dia tidak bisa menghasilkan makanan. Itulah kenapa alasannya kita membuang namanya pelepah. Nah, dalam kita membuang pelepah sebetulnya tidak asal membuang. Pelepah ini kita pertahankan. Jadi konsep dari pruning ataupun tunas pokok itu adalah kita itu mempertahankan pelepah sesuai dengan yang dianjurkan. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat untuk yang tanaman muda atau yang kita sebut sebagai TM remaja atau TM muda itu adalah kita sisakan sekitar 48 sampai 56 pelepah dalam susunan di satu pohonnya. Sedangkan untuk tanaman tua itu kita pertahankan sekitar 40 sampai 48 pelepah. Ada yang tahu kemarin bahwa satu spiral itu ada berapa pelepah? Untuk sawit. Masih ingat? 8 pelepah. Jadi satu spiral sawit itu ada 8 pelepah. Jadi kalau teman-teman bingung, Pak gimana Pak caranya kita ngitung ada 48, ada 56 perkalian. Jadi kita harus bisa menentukan yang pertama itu adalah yang disebut dengan tunas paling muda. Tunas nomor 1 atau yang kita sebut sebagai pelepah nomor 1. Pelepah nomor 1 itu apa? Pelepah yang paling muda di atas yang sudah membuka sempurna. Itu adalah pelepah 1. Nanti dicari pelepah 1. Nanti kalau sawit itu ya pelepah di bawahnya yang sejajar itu maka disebut sebagai satu spiral. Karena tadi disampaikan satu spiral ada 8 pelepah, berarti kalau di atas ini pelepah pertama, pelepah di bawahnya sejajar, pelepah berapa? 9 yang sejajar, karena susunan pelepah sawit itu muter. Nah, dari sini muter itu 8 ditambah 1 di sini sampai dia lurus itu adalah 9. 1, 9. Di bawahnya lagi berapa? Tambah 8, 9 tambah 8 17. Setelah 17 ada berapa lagi? Yang sejajar? Setelah 17 tambah 8 2, 5 dan seterusnya. Berarti kalau di sini ada 48 pelepah, berarti ada berapa susun pelepah yang sejajar? 3, 4 kali 8 berapa? 32. Berarti kalau untuk mencapai 48 harus berapa susun? 6. Ya, 6. 24 tambah 24 48, ya kan? Ya enggak? 8 kali 3 24. Ya, 24 kali 2 48. Berarti ada berapa pelepah yang sejajar? 6 pelepah yang sejajar. Nanti pelepah terakhir itulah yang disebut dengan pelepah ke-56. Putaran terakhir, spiral terakhir itu. Nah, itulah ketika bagaimana teman-teman itu nanti bisa menghitung. Kalau teman-teman menghitung pelepah satu-satu nggak mungkin. Maka cara kita menghitung paling mudah adalah dengan cara menghitung spiralnya tadi. Jadi ketahuan ada berapa susun pelepah yang ada di dalam satu pokok, itu dikalikan 8, maka dihitunglah itu sebagai jumlah pelepah. Kan kayak gitu ya. Jadi dari sini paham? Sudah mulai paham ya? Oke, sudah mulai paham. Terus kemudian
Kalau kita melakukan kegiatan namanya pruning atau tunas pokok tadi atau itu kalau tanamannya masih muda, TM remaja itu boleh masih menggunakan dodos. Tapi kalau nanti sudah mulai tua, itu di atas 10 meter itu sudah kalian menggunakan namanya alatnya ada namanya apa? Egret. Ya. Jadi kalau masih seperti ini sesuai yang ada di gambar itu kalian bisa menggunakan pakai dodos. Ini adalah dodos, ya. Jangan pernah lupa bahwa untuk setiap kegiatan di lapangan termasuk di sini meskipun hanya pruning itu tetap memakai APD lengkap, mulai dari sarung tangan, kemudian helm, kacamata sampai kepada sepatu boot itu wajib dipakai atau digunakan, ya. Tujuannya dari kegiatan tunas pokok tadi apa? Yang pertama adalah mempermudah pekerjaan potong buah atau kita istilahkan panen. Karena kalau misalkan nanti terlalu banyak pelepah yang ada di situ yang tidak produktif, ada TBS yang siap dipanen, dia dalam keadaan terjepit, maka akan menyusahkan pemanen. Outputnya pemanen jadi berkurang. Yang harusnya dia dalam satu pokok itu cuma berapa 1 menit misal, karena banyaknya pelepah tadi itu jadi 3 menit atau sampai 5 menit, tentu akan mempengaruhi produktivitas dari pemanen itu sendiri. Ini kaitannya dengan output tadi. Kemudian memperkecil losses. Losses itu artinya ada tertinggalnya si brondolan yang ada di pokok sawit. Karena kalau nanti kebanyakan pelepah bisa jadi ya, ini nanti ada brondolan dari TBS yang sudah matang itu nanti nyangkut di ketiak pelepah. Nah, di situ makanya losses. Selain losses itu nanti kalau misalkan terjadi dalam jangka waktu lama, maka akan ada namanya gulma sawit di dalam sawitnya itu sendiri. Itu yang kita tidak harapkan. Kemudian untuk melakukan sanitasi tanaman sehingga menciptakan lingkungan yang bersih. Sanitasi itu apa? Supaya ada udara yang masuk, tidak terlalu lembab, tidak terlalu kering. Harapannya apa? Harapannya kalau nanti terlalu lembab akan menyebabkan munculnya penyakit namanya marasmius. Marasmius itu disebabkan oleh jamur, ya, termasuk kayak kalian tuh, misalkan nggak pernah mandi, ya kan, kemudian muncul jamur, jamurnya dalam bentuk apa? Panu, ya kan, atau kalian kalau misalkan siang-siang, ya, siang-siang habis panas-panasan, habis olahraga, langsung mandi, kira-kira apa yang terjadi? Panuan, karena apa? Kondisi tubuh kita lembab. Oleh karenanya, kenapa kita harus mempertahankan tadi supaya sanitasi atau udara itu bebas masuk dengan sirkulasi yang baik. Harapannya tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Kemudian mempermudah proses perawatan tanaman, baik itu kalian melakukan pemupukan maupun pembersihan piringan. Terus kemudian ada beberapa macam tunas pokok, itu ada tunas pasir, tunas selektif, dan tunas umum atau periodik. Nah, dalam pelaksanaan tunas pokok atau pruning ini yang teman-teman harus tahu bahwa itu bisa dilakukan dengan kegiatan yang memang umum. Periodik itu dilakukan secara simultan atau ibaratnya dia ada rotasinya, ya, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu tergantung dari kebijakannya perusahaan, ya. Jadi itu dilakukan secara periodik, jadi tugasnya itu hanya pruning, potong pelepah, tapi ada kegiatan yang dia nanti juga dilakukan pada saat panen, ada kegiatan panen plus pruning. Itu nanti tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Nah, kalau tadi dikatakan ada tunas pasir, itu adalah mempersiapkan kondisi yang lebih itu pada saat tanaman berumur sekitar 30 bulan. Ya. Selama masa 6 bulan sebelum panen tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan pelepah produktif atau hijau. Termasuk waktu kita di TBM atau tanaman belum menghasilkan, itu kita harus selesai kastrasi. Gimana, Pak? Oke. Nah, ini tunas pasir, ya. Kemudian caranya gimana? Nah, nanti bervariasi. Ada misalkan satu orang itu, ya, mengerjakan 1/4 hektar dalam satu hari. Itu untuk yang kegiatan tunas pasir, ya. Faktornya ini banyak. Dari mulai yang pertama adalah kondisi tanamannya, yang kedua kondisi topografinya dan kebutuhan si tukang pruningnya itu sendiri. Kemudian ada tunas selektif, itu dilakukan saat umur 3-4 tahun, ya. Dengan dodos biasanya masih menggunakan itu. Setelah itu nanti kalau kita bicara tunas selektif, nah, di dalam kebun atau di istilah kebun itu ada namanya, kita mengenal istilah songgo.
Nah, itulah yang biasanya lebih mempermudah pekerja untuk memahami berapa sih pelepah yang harus dipertahankan. Jadi kalau nanti ngomong sama pemanen atau sama tukang pruning, itu jangan bicara, Pak tolong nanti pelepahnya dipertahankan 48, 56. Mereka nggak mau ngitung. Karena mereka nggak mau ngitung, maka kita menggunakan istilah ini, songgo. Ya kan? Songgo itu artinya nanti ada pelepah yang akan dipertahankan di bawah namanya buah. Itu nanti disebut dengan songgo. Nah, ini secara periodik atau cara rotasi, cara umum dilakukan seperti ini. Nah, ini jangan ditiru ini. Ya, ini contoh yang salah. Meskipun sudah pakai helm, ya tidak pakai sarung tangan, tidak pakai kacamata. Ya, ini adalah beberapa. Nah, kalau kita bicara organisasi tunas, nanti dalam organisasi tunas, organisasi itu artinya dalam pekerjaan tunas itu siapa yang terlibat? Yang terlibat tuh di situ ada mandor, ya kan? Kemudian tentu ada yang tukang lunasnya. Ya. Jadi tukang lunas ini nanti tidak hanya sekedar dia menurunkan pelepah, tetapi dia juga menyusun pelepah. Ya, pelepah itu nanti disusun ya di gawangan-gawangan mati ataupun sesuai dengan kebijakan perusahaan, ada yang model letter U dan sebagainya. Nah, nanti pelepah diletakkan di situ untuk menjaga kelembapan dari kondisi lahannya kelapa sawit. Terus kemudian, nah nanti disusun di gawangan mati. Nah nanti model susunan pelepahnya seperti ini ya, seperti biasa ketika panen membuang pelepah itu dirumpukan gawangan mati. Jadi jangan sampai nanti ada di gawangan hidup ya. Ini rintis ini adalah atau kita sebutnya adalah gawangan hidup atau pasar pikul, itu namanya rintis. Keuntungannya apa? Nanti biar seperti ini ya, menekan pertumbuhan gulma sebagai tambahan bahan organik. Jadi pelepah yang hasil dari pruning tadi disusun di gawangan mati seperti ini, tujuannya untuk apa? Selain melembabkan tanah, itu sebagai penambah kandungan unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman, kan seperti itu. Yang perlu diperhatikan apa? Jumlah pokok setiap blok harus terdata ya, jangan sampai nanti mau pruning pokoknya di sana berapa nggak tahu. Ya, makanya harus selalu dilakukan kegiatan sensus pokok. Kemudian pancang, ancak harus sesuai. Jadi kalau nanti kalian jadi mandor, ya sebagai mandor itu harus bisa ngancakkan berapa satu orang ini harus bekerja, berapa luasannya. Outputnya nanti biar mereka terjaga seperti itu. Kemudian untuk prinsip pekerjaan tunas pokok itu mempertahankan jumlah pelepah, mepet membentuk tapak kuda. Jadi jangan sampai nanti ketika pruning pelepahnya itu masih menganga, jadi harus mepet di pokoknya supaya apa tidak nanti terjadi istilahnya brondolan itu nyangkut atau terselip di ketiak pelepah. Itu salah satunya. Disusun di gawangan mati. Epifit ini adalah jenis-jenis tumbuhan yang melekat di pohon sawit yang biasa teman-teman lihat itu, ya bentuknya seperti pakis-pakis itu namanya epifit. Ya kalau dia terlalu banyak sebagian diturunkan, tapi tidak semuanya, karena apa? Dia juga berfungsi untuk mempertahankan kelembaban di pohon sawit. Kemudian buah busuk kalau ketemu juga harus dibuang. Ini adalah prinsip-prinsip yang harus teman-teman nanti lakukan ketika melakukan kegiatan tunas pokok atau pruning. Ya, jadi konsepnya seperti ini. Nah mungkin itu kaitannya dengan materi pruning. Nah, kegiatan pruning ini hanya dilakukan di fase TM atau tanaman menghasilkan. Jadi ketika nanti teman-teman kok kerja ya, kemudian di TBM itu tidak mengenal istilahnya tunas pokok atau pruning. Yang di TBM itu yang kita kenal, yang tidak ada di TM namanya apa? Kastrasi. Hanya itu. Jadi kastrasi itu dilakukan di TBM tetapi tidak dilakukan di TM. Pruning atau tunas pokok itu kegiatan dilakukan di TM, tidak dilakukan di TBM. Kalau di TBM itu istilahnya sanitasi, bukan pruning atau tunas pokok. Mungkin itu dari saya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya silakan. Apa yang dimaksud dengan Songgo. Nah tadi sudah disampaikan di sini bahwa yang dimaksud dengan songgo itu adalah untuk mempermudah sebetulnya. Jadi istilah songgo itu untuk mempermudah kita ketika menyampaikan pekerjaan itu kepada si karyawan. Songgo itu artinya gini. Jadi kalau ada satu buah ya di dalam pokok sawit, kemudian di bawahnya ada pelepah, itu namanya songgo.
Nah, kalau di sini kan ada namanya songgo 3, berarti ada 3 pelepah yang menyangga satu buah di bawahnya. Jadi ini ada buah, ini ada pelepah, ini namanya songgo 1. Kalau ada pelepah lagi di bawahnya itu namanya songgo 2. Di bawahnya ada pelepah lagi itu namanya songgo 3. Nah, jadi songgo itu ya tadi disampaikan bahwa itu nanti berlaku ketika tergantung dari umur tanamannya. Ya, kalau dia tanamannya masih muda, TM masih muda, dia kita jaga songgonya masih songgo 3. Tapi kalau nanti sawitnya sudah mulai tinggi, sudah mulai tua di atas 10 meter misal, itu nanti sudah mulai pakai songgo 1, songgo 2. Jarang yang songgo 2 itu biasanya pakai songgo 1. Jadi ada satu buah TBS, di bawahnya ada satu pelepah. Itu namanya songgo 1. Kenapa kalau di pokok yang tua kok harus songgo 1? Kenapa nggak boleh songgo 2 atau songgo 3? Karena pokoknya tinggi Pak, jadi pemanen kesulitan kalau dia songgo 3. Iya, benar. Jadi itu nanti akan mempersulit si pemanennya. Karena apa? Ketika pokok itu sudah tinggi, ketika dia panen pakai egrek, dia akan susah untuk namanya curi buah. Kalau dia masih tanamannya masih muda, TM muda, itu dia bisa curi buah. Artinya apa? Dia ngambil tandannya saja tanpa motong pelepah, itu namanya curi buah. Bukan buahnya orang dicuri ya kan? Bukan. Jadi curi buah itu adalah ada di situ TBS yang matang tapi diturunkan tanpa merusak ataupun menurunkan pelepah di bawahnya. Itu namanya curi buah. Tapi kalau tanamannya sudah tinggi, ya sudah di atas 10 meter, itu nggak bisa. Karena setiap mau ngambil buah itu harus menurunkan pelepah. Nah itu untuk mempermudah itu, makanya kenapa kalau di tanaman yang sudah tinggi dipakainya songgo 1. Ada lagi mungkin? Ya. Kenapa pelepah sawit harus dijaga? Oke, pelepah kelapa sawit kenapa harus dijaga? Jadi gini mas, sawit itu kan dia bisa menghasilkan makanan itu sendiri, ya, dari kegiatan fotosintesis. Fotosintesis terjadi di mana? Di daun. Syaratnya fotosintesis apa? Harus ada cahaya matahari. Prosesnya terjadi di mana? Di daun. Bagiannya apa? Kloroplas. Menggunakan klorofil atau zat-zat daun. Nah, kenapa harus dipertahankan? Supaya hanya pelepah-pelepah yang produktif itulah yang kita pertahankan. Pelepah yang produktif itu apa? Adalah pelepah yang dia itu ibaratnya gini, pelepah produktif itu pelepah yang bisa menghasilkan makanan. Dia harus bisa berfotosintesis. Kalau pelepahnya di bawah tidak terkena sinar matahari, kira-kira dia bisa fotosintesis nggak? Tidak bisa. Karena dia tidak bisa fotosintesis, maka itu kita hilangkan. Karena dia butuh makanan terus itu. Ya kan? Sama ya. Ada temenmu yang pokoknya datang ke kos misal, ya kan, mintanya makan terus, nah itu adalah tidak produktif kan, seperti itu. Nah dia tidak cari makan, jangan-jangan kamu mas? Enggak ya? Enggak, jadi seperti itu. Kenapa harus dihilangkan pelepahnya? Karena dia udah nggak produktif, dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah itu perlu kita buang atau kita pertahankan pelepah yang produktif saja. Mungkin itu ya mas ya, bisa jawab ya. Oke, ada lagi mungkin? Ya, silakan mas, bagus. Bagaimana jika pruning tidak dilakukan? Jika pruning tidak dilakukan, yang pertama, sawitmu gondrong, tahu gondrong? Nah, kalau kita rambutnya gondrong, kira-kira kalau gondrong gimana? Ya jelek sih memang kalau tanaman sawit ya. Artinya itu nanti akan menghambat proses yang harusnya terjadi. Gini mas, jadi di fase TM itu fokus kita apa sih? Tadi yang pertama kita sebutkan, fokus di TM itu adalah kita mendapatkan hasil, yaitu dari TBS. Kalau pruning itu tidak dilakukan, buahnya nggak muncul, pelepahmu banyak. Padahal ketika kita mau nunggu fase TM itu kita harus puasa 3 tahun, kadang-kadang seperti itu. Puasa 3 tahun hasilnya apa? Tidak mendapatkan hasil selama 3 tahun, ya kan? Nah di fase menghasilkan ini maka kita tidak boleh menyia-nyiakan. Makanya kenapa pelepah harus kita potong supaya fokusnya ada di buah. Nah potongnya tadi disesuaikan kebutuhannya yang produktif tadi. Kalau dia produktif kita pertahankan untuk dia mendukung pemenuhan kebutuhan dari buah atau TBS-nya tadi. Jadi kalau tidak dipotong tadi, yang pertama gondrong,
Yang kedua, tidak muncul buah yang harusnya kita dapatkan. Yang ketiga, perawatannya akan nanti lebih susah. Apa kegiatannya susah? Jadi tanaman ketika nanti kalian potong pruning banyak sekali itu nanti dia akan stres dulu. Ketika stres, dia akan punya fase untuk dia tidak menghasilkan. Itu masalahnya ketika tidak dilakukan kegiatan pruning secara rutin. Maka untuk teman-teman nanti kalau misalkan sudah kerja, lihat tanamannya ini. Tapi ingat, meskipun kita harus pruning tadi, kita tidak boleh melakukan kegiatan namanya over pruning. Terlalu berlebihan buang pelepah itu nggak boleh, ya. Karena kalau terlalu berlebihan nanti juga menyebabkan tanaman itu stres, ya, hasilnya tidak optimal. Over pruning itu apa artinya? Tidak ada pelepah yang nyonggol sama sekali, buah itu gandul semua, itu ada. Ada yang seperti itu kan? Ada, itu over pruning. Over pruning itu mungkin terjadi ketika kondisi tanamannya tidak sehat. Contoh pelepahnya banyak yang sakit dan sebagainya. Itu boleh dilakukan over pruning. Tapi itu ada mekanismenya, tidak asal-asalan. Oke, ada lagi? Sudah? Kira-kira kalau misalkan sudah, mungkin saya minta salah satu siapa yang mau untuk melakukan kegiatan refleksi. Ya, refleksi ini adalah teman-teman nanti silahkan menceritakan apa yang sudah didapat selama saya tadi menyampaikan materi, seberapa jauh teman-teman bisa menyimak ataupun mendapatkan insight yang sudah saya berikan tadi. Mungkin ada salah satu yang bisa mewakili. Oke, silahkan Mbak Lydia, bisa maju ke depan. Ya, iya, hadap ke teman-temannya agak di sini aja nggak apa-apa. Sini. Nah, nanti kesorot makanya agak ke sini. Nah, gitu. Oke, silahkan. Apa hasilnya yang kamu dapatkan dari materi kita pagi ini? Materi yang saya dapatkan di pagi ini adalah tunas pokok ialah memotong buah atau mempertahankan pelepah. Jadi untuk pohon tanaman muda itu ada 48 sampai 56 pelepah. Kalau yang tua itu 40 sampai 46 pelepah. Jadi kegiatan tunas pokok tunas memotong buah itu ada 3, tunas selektif, tunas umum, sama tunas pasir. Di tunas pasir itu pada pokok umur 30 bulan. Kalau untuk tunas selektif itu untuk pokok di tahun ke-3 sampai ke-4. Selanjutnya tujuannya itu mempermudah pekerjaan potong buah, menaikkan output pemanen untuk kegiatan sanitasi. Ya sudah, oke, terima kasih. Kita kasih tos dulu. Oke, terima kasih ya. Jadi memang secara khusus ya untuk kegiatan tunas pokok ini yang sudah disampaikan dia sudah bagus. Jadi nanti teman-teman tinggal memperdalam dengan materi yang sudah ada tadi. Jadi materi ini saya sampaikan sebagai pembuka supaya nanti teman-teman setelah ini bisa mempelajari lebih dalam lagi supaya lebih memperkaya lagi pengetahuan teman-teman kaitannya dengan kegiatan budidaya, khususnya pada kegiatan di fase tanaman menghasilkan, yaitu pada kegiatan tunas pokok ataupun pruning. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan materi yang pengajaran pada hari ini. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perkuliahan kita pada pagi hari ini untuk teman-teman semuanya dari materi yang tadi kami sampaikan. Semoga materi yang kita berikan ini bisa mendapatkan manfaat untuk teman-teman semua. Oleh karenanya mungkin alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri sesi kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Silahkan melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.